Oke, kita urut saja ya kalau begitu ya, Mas Mbak semuanya ya. Dari halaman 137 ya, 137. Urut sesuai dengan materinya maksudnya ya. 137 nomor 1 dulu. Nah, nomor 1. 137 nomor 1 ya. Itu ada soal mengenai gerak melingkar ya. Itu yang awal-awal, belum nyampe pada hubungan antar roda-roda ya. Oke. Kita tambah halaman dulu. Di situ disebutkan bahwa ada sebuah partikel berada di atas piringan ya, di atas piringan hitam yang sedang berputar dengan kecepatan 150 rpm. Ya. 150 rpm. RPM itu satuan dari apa kemarin Mas Mbak? Pengen apa yang lainnya? 150 rpm itu Pak? Frekuensi ya. Nah, ada satuan dari frekuensi. Nah, coba udah kita ya. Itu penting saya naikkan. Seratus 150 rpm, posisi partikel 20 cm dari poros piringan hitam ya. Hitunglah yang pertama kecepatan sudut partikel. Soal halaman 137 kita gambar dulu ya. 137 kita gambar dulu. Jadi ada piringan hitam di gambarnya nih. Memiliki gitu ya. Ini ya kira-kira ya. Kemudian ada satu titik partikel ya berada pada jarak 20 cm dari poros ya. Oke, berarti dari poros ini 20 cm. Berarti tidak harus di tepi ya, tidak harus di tepi. Ya, yang penting berjarak 20 cm. Kalau di situ kita tidak, warnanya pudar gitu di layar. 120 cm dan 120 cm, maaf ya, 20 cm. Oke. Terus frekuensinya adalah 150 rpm. Ya. Itu kalau dijadikan ke hertz berapa ini? 150 per 60, ngeten? Ya, berarti berapa itu? Berapa? 2,5 ya, atau 5 per 2 ya. 2,5 hertz, ngeten ya. 2,5 hertz. Ini jaraknya sejauh 20 cm dari pusat. Pusatnya tak kasih nama O begitu. Nah, ketika piringan hitam ini frekuensinya 150 rpm atau 2,5 hertz, titik partikel ini, titik A katakanlah ya, frekuensi titik A-nya berapa, Mas Mbak semuanya? Kira-kira sama enggak ketika dia berada di situ, gitu ya? Kira-kira frekuensinya sama tidak untuk titik A? Sama tidak? Sama ya? Sama. Ketika dia berputar, karena ya titik yang ada di dalam piringan itu, di dalam piringan, entah itu jaraknya 20 cm, entah itu jaraknya mungkin juga lebih kecil, ya dia akan berputar dengan frekuensi yang sama dengan siapa? Piringannya, gitu ya. Ini kayak hubungan roda-roda kemarin kan, kalau misalkan ada dua roda yang disambung jadi satu di bagian porosnya, dihubungkan jadi satu, gitu ya. Berarti antara roda yang dalam dengan roda yang luar, dia akan memiliki frekuensi yang sama. Betul ya? Dia akan memiliki frekuensi yang sama. Seperti itu. Nah, terus bagaimana
kita untuk menjawab yang A, kecepatan sudut partikel. Nah, kecepatan sudut partikel kalau data yang dimiliki adalah itu, gitu ya. Kecepatan sudut partikel itu simbolnya apa? Kecepatan sudut adalah omega, ya. Omega. Omega 2pi dikalikan dengan frekuensi, ya. Nah, ngeten. 2pi tetap kita tulis 2pi dikali 2,5. Nanti satuannya apa kalau sudah omega itu? Radian per sekon. Nah, kalau nanti Mas Mbak pakainya 150 rpm, berarti nanti tidak diperoleh rad per second ya. Nanti satuannya tidak rad per second. Jadi harus dalam Hz gitu. Ini 5 pi rad per sekon gitu ya. 5 pi rad per sekon. Itu yang pertama. Terus poin B, ya, kecepatan linear partikel. Kecepatan linear. Jadi ada istilah-istilah di gerak melingkar itu kan, kayak kecepatan anguler, kecepatan linier, kecepatan sudut, nah gitu ya. Nah, jadi kalau yang ditanyakan kecepatan linear, itu kita maksudnya disuruh menentukan nilai V-nya. V, ya. Kecepatan dari titik A tersebut. Nah, titik A tersebut tetapi yang satuannya nanti yang apa? Meter per sekon. Gitu ya. Yang satuannya yang meter per sekon. Nah, kalau V pada gerak melingkar niku rumusnya apa kemarin? Omega dikali dengan jari-jarinya. Ngoten nggih, Mas Mbak semuanya ya. Omega dikali R. Itu ya. Omega kali R. Nah, kita sudah hitung omeganya di atas tadi, ya kan? Omeganya yaitu 5 pi rad per sekon dikali jari-jari. Kira-kira jari-jarinya yang mana nih Mas Mbak? Berapa? 20 cm ya. Atau kalau di sini harus jadi ke meter. Pinten? 0,2 meter. Oh, berarti kalau dikalikan ketemunya nanti adalah berapa? 1 ya. 1 pi atau tulis pi saja boleh. Meter per sekon. Ya. Jadi di situ satuannya jadi meter per sekon. Nah, ini kalau yang atas itu ibaratnya 1 detik itu membuat sudut berapa sih? Begitu ya bahasanya ya, yang A. Tetapi kalau yang bawah 1 detik titik ini berjalan berapa meter sih? Nah, bahasanya bedanya begitu. Gitu ya. Jadi yang membedakan adalah itu Mas Pak semuanya. Nah, ini tripodnya ngedangi orang. Kita bahas apa? Ya. Oke, selanjutnya percepatan sentripetal. Nah, niki, percepatan sentripetal. Sekarang kita coba ingat kembali. Apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal, Mas Mbak semuanya? Percepatan sentripetal. C ya. A sentripetal. Ngeten nggih. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan yang arahnya tuh menuju ke pusat gitu ya. Ke pusat dari lingkaran ya. Percepatannya arahnya ke situ. Lah gunanya untuk apa itu, Mas Mbak semuanya? Percepatan sentripetal ini adalah yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar. Ya, yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar. Jadi kalau benda itu awalnya dia pengennya melaju dengan arah lurus, karena ada percepatan sentripetal itu nanti dari belok. Beloknya seperti apa? Ini membentuk lintasan lingkaran tadi. Gitu ya. Jadi belok. Gitu. Nah, untuk besarnya bagaimana nih Mas Mbak semuanya? Di rumusnya yang kemarin kita sudah pelajari, formulanya apa? A sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan jari-jari ya, dibagi dengan R. Nah, V kuadratnya adalah 1 pi atau pi saja boleh
dikuadratkan, dibagi dengan jari-jarinya 0,2 meter. Gitu. Jadi nanti Pi per 2 dibagi dengan 0,2 ya. Pi kuadrat ya. Pi kuadrat dibagi 0,2. Nah ini kalau dijadikan angka yang lebih bagus begitu, 5 ya. 5 ya. 5 Pi kuadrat. Satuannya apa kira-kira? Satuannya apa kira-kira? Meter per sekon kuadrat. Oke ya, betul ya. Meter per sekon kuadrat. Ini. Nah, satuannya seperti itu. Sebenarnya pi di sini nilainya berapa sih? Apa biar pi gitu aja atau nilainya pi yang 180 derajat atau bagaimana ini? Pi ini nilainya. Pi saja? Bisa diganti boleh ya. Pi ini nilainya yaitu 3,14 itu ya. Di sini ya. Bukan pi yang bernilai setara dengan 180 derajat itu ya. Nah, kalau satu putaran penuh kan katanya kemarin nilainya 2 pi, tapi kan radian. Nah, kalau ini pi yang di sini yang dipakai adalah apa? Nilai yang sebenarnya ya, 3,14 itu, gitu ya. Nah, jadi ada yang begini Mas Mbak semuanya. Orang ada yang menuliskan nilai pi kalau dikuadratin itu ya, kan 3,14 dikuadratin itu dibuat mendekati 10. Ada yang digitukan. Ya. Ada yang membuat seperti itu. Jadi biar gampang perhitungannya, kadang begini, 5 dikali pi kuadrat itu nanti ya setara dengan 5 dikali 10 begitu. Maksudnya ini pakai kuadrat udah ya. Jadi nanti berapa? 50 ya. 50 meter per sekon pakai kuadrat. Gitu ya. Itu cuma apa ya, mempermudah aja. Nah, barangkali ini di soal-soal kayak UTBK atau soal yang lain tuh itu ada yang perlu dikerjakan dengan cepat gitu ya, dikerjakan dengan cepat. Nanti pi kuadrat itu piro sih? Ya wis dianggap baik sama dengan 10 gitu. Mendekati 10. Nanti kan bisa dikira-kira kalau angka 10 dikalikan kan jadi mudah. Gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikira-kira angkanya yang mana jawabannya. Noten, Mas Mbak semuanya. Kemudian yang D adalah apa itu? Frekuensi dan periode ya. Frekuensi dan juga periode. Nah, kalau frekuensi dan periode jelas ya, tadi sudah kita hitung. Frekuensinya di awal tadi sudah kita peroleh 2,5 ya. 2,5 Hz. Nah, 2,5 Hz. 2,5 Hz. Sementara untuk periode kemarin kita nyebutnya apa? Hubungannya dengan frekuensi apa kemarin? Lawan atau kebalikan? Lawan atau kebalikan? Kebalikan ya. Kalau lawan itu, kalau 4 lawannya 4 berapa? Min 4. Kalau kebalikan, ya, kebalikan dari 4, yaitu 1/4 gitu ya. Nah, gitu. Nih kalau di sini kita punya 2,5, berarti kebalikan dari 2,5 ya berarti 1/2,5. Satuannya jadi sekon. Gitu ya. Nah, berapa nih? 2,5 kan 5/2 ya, berarti dibalik jadi 2/5 ya. Nah, 5/2 dibalik jadi 2/5 sekon. Ini jadinya. Sampai sini paham ya, Mas Mbak semuanya ya? Masih bisa dipahami dengan baik ya? Nah, jadi istilah-istilah tadi perlu ditekankan lagi. Kalau ada istilah kebalikan, lawan kebalikan gitu ya. Lawan dan kebalikan. Kayak di matematika kan ada istilah itu juga. Pas contohnya kita belajar mengenai persamaan gerak lurus ya. Ada yang ingat rumus persamaan gerak lurus itu yang ada Y mx plus C itu loh ya. Kalau dua garis agar saling tegak lurus ya kan, gradiennya harus apa? Lawan kebalikan. Nah, misalkan kita punya garis ini arahnya ke sini, gradiennya adalah 2 ya kan. Untuk garis yang tegak lurus dengan dia harus punya gradien berapa ini? M yang 2
lawan kebalikan. Lawannya 2 itu berapa? Min 2. Kebalikannya dari 2 berapa? 1/2. Nah, kan jadinya gini. Udah bisa. Ya, kan? Lawan kebalikan. Nah, itu di matematika juga ada istilahnya kayak gitu. Jadi harus dipahami dengan baik untuk istilah-istilah yang akan sering dipakai. Seperti lawan, kebalikan, sebanding, atau berbanding lurus, atau berbanding terbalik, gitu-gitu ya. Nanti akan kita jumpai istilah-istilah itu di bab selanjutnya, yaitu mengenai hukum Newton. Biasanya kayak gitu ya. Ada sebanding, berbanding terbalik, atau berbanding lurus. Nah, istilah-istilah seperti itu akan muncul. Ini tadi halaman 137, nomornya 1 ya, Mas Mbak semuanya ya, di uraian. Nah, kira-kira yang sudah mensubmit jawabannya juga sama kayak gini? Sama tidak? Mbak Ninda sama ya? Sama. Terus Safa wes? Tidak sama ya. Belakangnya Mbak Safa lupa aku. Farah. Oh ya, oke. Terus belakangnya Ersanda ya. Ersanda. Terus belakangnya Ersanda sama situ lupa aku. Zaki. Zaki ya. Oke, Zaki. Mas Zaki. Ya. Dari 2 nomor yang tersisa yang sudah kita tugaskan, kira-kira Mas Mbak pilih nomor berapa dulu untuk dibahas? Yang ada hubungan roda-roda yang dibuat 3 kayak gitu ya. Biasanya itu favorit sekali muncul ya, Mas Mbak semuanya ya. Kayak di nomor berapa nih? Contohnya nomor 11 ya, nomor 11. Nah, nomor 11. Tetapi ini akan saya modifikasi sedikit ya, biar agak sedikit kompleks gitu ya. Gitu ya. Kan kalau di situ nanti jawabnya sekali hitung aja ketemu gitu. Coba saya ubah dikit soal nomor 11 itu rodanya yang A dan yang C dengan B itu dibalik. Ya, yang A dengan C itu dibalik. Ini ya. Ini untuk yang roda pertama ya. A dengan C dibalik. Dibalik itu namanya aja ya, namanya aja. Ini terus yang kecil ada di sini. Itu ya. Seperti ini kira-kira ya. Nah, ini. Terus ini untuk garisnya ya. Penghubungnya susah kalau biar presisi. Ya, ini ya kira-kira ya. Itu. Terus yang satunya bawah ya, di bawahnya. Nih, gini aja ya. Oke. Untuk yang B dengan C dibalik ya. Yang ini berarti nanti jadi yang C ya, RC. Sedangkan yang di sini nanti jadi yang RB gitu ya. Kemudian yang kecil jadi yang tetap ya. Ini yang A. Ini adalah RA gitu. Dengan nilai RA sama dengan pinten di situ, Mas Mbak semuanya? 5 cm. 5 cm ya. Kemudian RB-nya nilainya 10 ya, 10 cm gitu ya. Kemudian yang RC nilainya 30 cm. Nah, kalau Mas Mbak lihat juga kan lebih masuk ya. Kan masuk RC besar ya. RC besar masa jari-jarinya lebih kecil daripada RB kan gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya untuk soalnya akan seperti itu Mas Mbak semuanya. Tapi kalaupun dihitung pakai yang tadi di soal yang tetap RB-nya itu yang paling besar tadi juga sama, juga bisa ya. Maksudnya juga bisa dicari. Gitu ya. Ini tak ganti di situ aja. Yang diketahui apa niki selain jari-jari Mas Mbak semuanya? Jika kecepatan sudut roda C, ya. Jika kecepatan sudut roda C itu yang mana? Yang paling besar, gitu. Itu apa? Kecepatan sudut simbolnya omega, ya kan? Omega C. Ya, kita kasih begini. Omega C berapa? Berapa? Di soal.
10 ya. 10 rad per sekon gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan kecepatan roda B. Kecepatan sudut roda B ya. Roda B itu yang ada di sini ya. Roda B. Roda B yang ada kecepatan sudut roda C itu kecepatan roda B. Dan jane roda A wae ben semakin sulit ya, biar semakin sulit. Yang ditanyakan ganti ya, saya ganti. Kecepatan sudut ya roda A adalah titik. Nah, saya rubah jadi begitu untuk soalnya ya. Biar ngorek-orek dulu ya ta? Nah, caranya bagaimana sekarang? Langkahnya bagaimana untuk soal yang model seperti ini, Mas Mbak semuanya? Radakan tengah bisa nggak sih? Yang di rumah ada siapa aja? Oh, ada Mbak Sela dan Mbak Kaila ya. Kaila bisa di sini kelasnya. Sebelah. Mbak Sela di sini ya. Ini ya tempat duduknya ya, Sela ya. Oke, Sela. Oke. Yuk, monggo. Langkahnya kita nyari apa dulu nih, Mas Mbak semuanya? Yang diketahui itu pojok sini sendiri ya, yang paling gede, ya kan? Nah, kita yang diminta yang hijau ini, yang di bagian sini, yang dalam ini, yang dicari. Kita nyarinya bagaimana? Ya? Kecepatan. Yang mana dulu? Boleh ya? Nggak apa-apa, dicoba. Ini secara langsung berhubungan dengan roda mana, Mas Mbak semuanya? RC yang diketahui datanya, ya kan? Yang diketahui datanya kan R omega C ya. Roda C ya. Roda C ini secara langsung dia berhubungan dengan roda mana? Roda B, ya kan? Hubungan antara roda C dengan roda B, ya, itu hubungannya apa? Satu poros atau singgung? Singgung ya, tepi ya pokoknya ya. Nah, kita kembali ke yang persamaan yang kemarin kan ya. Ini kan ada beberapa mana tuh yang rumusnya itu ya. Hubungan roda-roda itu ya. Nah, gitu. Oh, gue ya, kita. Nih, antara roda C dengan roda B ya, kita lihat dulu. Lihat roda B dan C, kan gitu. Roda B dengan roda C dia dihubungkan dengan rantai, gitu. Ketika dihubungkan dengan rantai, besaran apa yang nantinya sama, Mas Mbak? Kecepatan apa? Sudut atau linier? Sudut atau linier? Kalau yang berhubungan di bagian tepi, ya kan? V atau omega, gitu ya maksudnya ya. V. V ya Fatih ya. V. Yang sama adalah V-nya, ya. Jadi roda C dengan roda B ini dia akan memiliki kecepatan yang sama. Gitu ya. V-nya sama. Itu kuncinya. Jadi harus dipegang dulu. Kata kuncinya di situ. Kalau yang berhubungan adalah singgungan atau pakai rantai, itu yang sama apa nih? Kecepatan V, gitu ya. V-nya sama. Berarti V antara B dan V dengan C ya, nilainya sama besar. Oke ya, ini dulu mulainya dari situ. Nah, kita punya data apa aja dari omega, dari roda C kita punya omega, ya kan? Nah, sekarang kita kaitkan antara omega dengan V itu ada rumusnya kan ya. Omega B dikali dengan RB. Yang sini omega C dikalikan dengan RC. Ya kan? Masih ingat rumus yang ini? Ingat? Oke ya. Ingat ya? Nah, sekarang kita coba masukkan angka-angkanya Mas Mbak semuanya ya. Di situ ada
omega B, omega B, omega B belum ada nilainya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita tulis omega B. Kemudian RB, jari-jarinya B sudah diketahui ya tentunya ya. Datanya pasti sudah ada, yaitu 10 cm. Perlu tidak kita jadikan meter? Pertanyaannya gitu. Sekarang 10 cm jadikan meter? Perlu. Tapi kalaupun tidak, ya, kalaupun tidak, ini juga tidak masalah, ya, tidak apa-apa. Toh nanti posisinya R yang satu dengan yang lain itu ya, R-nya ini harusnya sama R gede kabeh, ya, tak ganti aja biar tidak bingung. Nah, ini R besar aja. R-nya besar karena sama ya, biar sama dengan atasnya ya. Kalaupun tidak kita jadikan ke meter, juga tidak apa-apa. Karena ini kan posisinya kiri dan kanan itu bisa disederhanakan nantinya, bisa dicoret ya. Nggak jadi meter juga nggak apa-apa. Jadi langsung aja tulis omega B adalah 10 atau berapa tadi? RB-nya 10, ya kan? RB-nya 10, kita masukkan angka 10. Sementara omega C adalah 10 rad ya, 10 rad per second. RC-nya 30. Nah, 30 ya. 30. Ini ya. Nah, otomatis ini bisa kita lempar omega B sama dengan, ini kan bisa dicoret ini antara kiri dengan kanan ya. Yang ini dengan ini bisa hilang ya. Oke. Jadi diperoleh omega B 30 rad per sekon ya. Gitu. Ya kan? Omega B sama dengan 30 rad per sekon. Lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede ya. Jadi kalau Mas Mbak nanti ada roda yang kecil dihubungkan dengan roda yang besar, itu secara sistemnya, sistem geraknya, dia akan berputar jauh lebih banyak, ya kan, daripada roda yang besar, ya, gitu ya. Dia berputar jauh lebih banyak. Yang besar itu baru berputar berapa itu? 10 rad per second ya. Katakanlah ini kalau dibuat 10 putaran gitu ya. Ini 10 putaran, nanti roda yang kecil itu sudah 30 kali putaran. Ngerti ya? Untuk cara kerja sistemnya seperti itu ya. Nah, ini yang digunakan untuk hubungan antara gear, antara apa ya, roda sepeda depan dan belakang, atau perpindahan gigi ya, perpindahan gigi antara kalau sepeda motor kan ada masuk 1, masuk 2, masuk 3 dan seterusnya itu ya. Itu sebenarnya pindah ke gear yang satu ke yang lain, ke yang besar ke yang kecil gitu. Nah, nanti ada keuntungannya sendiri-sendiri. Kalau pengen melaju cepat ya, melaju cepat, semakin cepat ya kita pindahkan ke gigi yang lebih kecil gitu. Tetapi dampaknya apa? Dia angkatannya berat. Ya gitu ya. Jadi kalau mau jalan masuk ke dimasukkan berapa ya? Gigi 4 misalkan ya. Nah, langsung digas gitu. Ya berat gitu ya, berat. Berat ya. Tapi kalau sudah melaju kencang, kita mau tingkatkan kecepatannya ya kita harus pindahkan itu ke gigi yang lebih kecil. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, tergantung sistemnya nih. Kadang kan ada yang sistemnya juga beda-beda ya antara mesin yang satu dengan yang lain ya. Nah, karena bisa kalau ontel itu kan gigi depan sama gigi depan sama belakang kan bisa dipindah ya, bisa dipindah. Nah, kalau kita mau pindah yang depan sama belakang beda gitu ya, beda. Kalau yang belakang itu semakin gede, berarti nanti semakin enteng, gitu ya. Kalau yang depan dipindahkan ke gigi yang besar ya, yang besar, nah itu nanti kayaknya semakin berat. Nah, coba aja nanti kalau sepeda ontelnya ya, yang ada ontel di rumah, gear yang depan itu dipindah ke yang besar, itu semakin berat atau semakin enteng, gitu ya. Coba ya nanti ya. Terus yang belakang itu dipindah ke yang paling kecil, dia akan semakin berat pastinya gitu. Intinya gitu kalau yang belakang. Gitu ya. Ini contohnya Mas Mbak semuanya. Ya. Kayaknya juga sama-sama sih. Yang depan juga jadi berat juga dipindah ke yang kecil juga ya. Coba aja ya nanti kalau di rumah. Ya, ini hubungan roda-roda.
Terakhir sebenarnya ditanyakan adalah B yang A nggih Mas Mbak Sema ya. Kecepatan sudut roda A. Kecepatan sudut roda A. Antara B dengan A, nah ini kan yang langsung berhubungan, ya kan? Yang langsung berhubungan itu adalah B dengan A. Kalau C dengan A nggak bisa langsung kita cari, ya. Langsung bisa kita cari adalah B dengan A. Itu ya. Nah, B dengan A dia satu poros ya. Betul kan? Pusat putarannya sama, ya enggak? Pusat putarannya sama, yaitu sama-sama di titik niki ya, toh? Nah, itu. Pusat putarannya sama. Jika pusat putarannya sama, kalau kita lihat roda apa tadi? B dengan A ya, dengan A. Pusatnya sama. Yang nilainya sama apa nanti? Kecepatan sudut atau kecepatan linier? Kecepatan sudut ya, kecepatan sudutnya gitu ya, kecepatan sudutnya. Ini tak nyalakan aku ketok ya. Ini aja. Kecepatan sudutnya sama, otomatis nilai dari omega B akan sama dengan omega A. Itu ya. Berarti kalau ditanyakan di situ kecepatan sudut roda A, ya otomatis sama dengan omega B, yaitu berapa nilainya? Ini sama dengan itu kan? Nah, 30 rad per sekon juga. Gitu ya. Tuh, di situ emang nggak ada, tapi itu tak coba rubah jadi soal yang lain. Betul ya, Mas Mbak Sema ya? Biar lebih kompleks. Gitu. Yang ditanyakan tidak langsung ketemu. Barulah kalau Mas Mbak ditanyakan kecepatan linier, baru ngitung lagi. Kecepatan linier roda A, ya dihitung omega A dikalikan RA. Ngeten ya. Omeganya 30 rad per sekon. Di sini perlu dijadikan ke meter. Ingat ya, kalau sudah nyari kayak gini tidak pakai kiri kanan perbandingan, itu perlu dijadikan ke meter. RA-nya adalah 5 cm. 5 cm itu kalau jadi ke meter 0,05 meter. Nah, begitu bedanya. Ya, bedanya seperti itu. Oke. Bisa dikalikan langsung, jadi ketemunya adalah 1,5 ya kayaknya. 1,5 meter per detik. Nah, jadi kalau seperti ini satuannya adalah meter per sekon. Seperti itu. Nanti lama-kelamaan kalau Mas Mbak sudah sering menjawab soal seperti ini, yang diketahui C, yang ditanyakan A ya, yang C yang besar ini, yang ditanyakan A yang kecil ini, lama-lama sudah langsung bisa ya, nggak perlu melewati B dulu, kadang juga bisa. Nah, nanti bisa dicari-cari sendiri celahnya di mana. Nah, tapi kalau secara runtutannya dari B mencari dari C nyari B, kemudian B nyari yang A, gitu ya. Nah, kalau mau langsung nanti setelah latihan banyak, ternyata ini juga ini ya bisa gitu. Langsung pakai rumus cepat juga bisa. Tuh, silakan di-create sendiri. Gitu. Sampai sini jelas, Mas Mbak semuanya? Jelas ya? Oke, belakangnya Mas Fatihi, Mas Sinten. Azam. Oke, Mas Azam. Terus yang belakang sendiri Mas Dava ya? Yang mau kifal ya? Mau kifal. Terus yang belakang sendiri Mbak Sinten? Mbak Najwa. Coba. Sinten. Nada, Virial Nada. Oh iya itu ya, nada. Terus Mbak Nafisa. Nafisa. Oke, oke. Nafisa konek-konek nek Nasifa ya kalau nggak salah ya. Oh itu namanya sudah mirip-mirip. Nailanya ada, kemudian Nabilanya ada 2. Itu banyak sekali kemiripan. Davanya aja 2. Ya, tiap angkatan ada Dava ini ya.
Ada loh Mas, dulu Gen 3 Dava, Gen 2 juga ada Dava. Ini di Gen 6 Dava lagi. Ini kakak kelas kalian kelas 12 juga ada yang namanya Dava. Kelas 11 yang kayaknya enggak saya temukan nama Dava itu. Ini muncul lagi, langsung 2 lagi. Dava Mauqifal dan Dava Kumara ya. Oke, oke. Oke, nanti barangkali menteri-menteri di tahun kabinet 2030-an itu namanya keren-keren ya. Ya, Menteri Pertahanan Dava. Sekarang kan masih nama-nama lama ya. Prabowo gitu ya. Nah, besok tahun-tahun ke depan itu namanya mungkin Excel ya. Namanya keren-keren ya. Jadi pejabat-pejabat itu besok ya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini ya. Nanti selebihnya Mas Mbak bisa mencoba, di sini disediakan banyak sekali soal. Ini bisa dicoba sendiri di rumah. Nanti kalau ada yang kesulitan kita bisa berdiskusi melalui kolom WhatsApp ya. Gitu ya. Gitu. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.